Teman-teman, gimana kabarnya? Halo, aku baik sih. Kalian ya apa? Halo, Baik. nice. Oke, jadi kita hari ini tuh mau bahas film yang judulnya Atas Nama Percaya. Jadi tuh filmnya secara keseluruhan lah ya, itu tuh dia menceritakan tentang perjalanan dan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok penganut agama. Nah, penganut agama ini penganut agama yang agama leluhur atau penghayatan kepercayaan. Film ini tuh berfokus pada bagian gimana usaha mereka untuk mempertahankan agamanya mereka itu supaya diakui oleh pemerintah dan masyarakat. Nah, komunitasnya itu bernama Agama Luhur Melapau dari Sumba dan juga aliran Kebatinan Perjalanan dari Jawa Barat. Jadi kalau menurut aku sendiri filmnya itu sih agak susah untuk dimengerti ya, jadi kita harus kayak nonton berulang-ulang kali baru ngerti. Tapi overall sih filmnya bagus. Gimana kalau menurut kalian? Mungkin Tati mau jawab dulu kah? Nggak apa-apa, duluan. Oh iya, kalau menurutku filmnya itu emang berat. Kita harus benar-benar ngertiin dulu ceritanya kayak apa. Soalnya kan film dokumenter, terus yang dibahas itu tentang masalah isu agama, diskriminasi, dan banyak lagi. Makanya itu ya harus filmnya harus sih, kayak kita harus benar-benar mikir gitu. Tapi emang overall keren, bagus. Oke. Kalau dari aku kayak gitu. Kalau menurutku sih filmnya secara garis besar itu tentang perjalanan sebuah kelompok-kelompok agama gitu ya, yang tadi Jessie bilang tentang agama leluhur Marapu sama aliran kebatinan perjalanan dari Jawa Barat. Terus garis besarnya itu tentang bagaimana usahanya mereka itu dalam mempertahankan kelompoknya mereka itu, karena kalau dilihat dari problemnya itu agama-agama mereka itu kayak nggak diakui sama pemerintah sama masyarakat juga. Terus kalau dari filmnya sendiri sih menurut aku juga merupakan film yang berat sih, kayak nggak bisa buat kayak hiburan gitu, soalnya kan juga film dokumenter juga. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari yang lain? Mungkin aku mau itu ya. Kalau dari aku sih ya kurang lebih sama kayak Angelin, kayak itu tuh menceritakan tentang sebagian besar masyarakat di Indonesia yang mempunyai penganut agama leluhur kayak gitu. Jadi filmnya juga susah buat dipahami. Menurutku tuh kalau nonton nggak harus sekali bisa langsung paham, itu beberapa kali, dan harus aku sendiri pribadi nonton itu filmnya tuh 2 kali itu masih belum paham, jadi harus baca sinopsisnya dulu gitu loh, kayak gitu sih. Kalau Jenis gimana? Kalau dari aku, menurutku film ini bagus ya. Terus bisa dinikmati di waktu santai, tetapi kalau buat orang awam bisa sih dijadikan acuan buat dia belajar hal baru. Selain itu, garis besar film ini tuh kayak komunitas penghayat itu berusaha buat mempertahankan keyakinannya yang dianggap sudah kuno dan lawas dan tidak diakui kan di NKRI itu. Maksudnya dari 5 negara, yang dari 5 agama yang besar di Indonesia kan yang diakui cuma 5. Nah, tapi dari film ini tuh mereka ngalamin diskriminatif dan lain-lain, dan sampai sekarang kita juga masih belum tahu, nanti kita ulas. Tapi yang jelas film ini tuh bagus banget, apalagi waktu ada unsur-unsur sejarah dan lain-lain di dalamnya. Kalau dari aku gitu. Oke. Terus aku mau tanya sih ke kalian tentang menurut kalian ada nggak sih hubungan film ini tuh sama materi agama yang
kita udah pelajari 1 semester ini. Soalnya kalau menurut aku sih film ini tuh terkait sama materi agama kita yang hubungan agama sama hubungan politik. Soalnya di sini kan filmnya ada kayak keterkaitannya sama pemerintah gitu, dimana mereka juga ngaitin beberapa kayak sejarah-sejarahnya gitu. Terus di sini juga di highlight konfliknya mereka, di mana mereka itu kan nggak diakui oleh pemerintah dan masyarakat. Itu sih kenapa menurutku film ini tuh terkait sama materi agama kita yang hubungan antara agama dan politik. Kalau kalian gimana? Kalau menurutku itu film itu termasuk kepada hubungan antara agama dan budaya sih. Soalnya kenapa kayak gitu? Karena kan mereka menganut agama yang dipercayai berasal dari para leluhur kan. Nah, di samping itu juga mengapa hubungannya sangat terkait dengan budaya? Soalnya karena kata leluhur itu sendiri itu selalu identik dengan tradisi, adat, istiadat, dan budaya juga kan. Ya, jadi menurutku ya itu hubungannya dengan agama dan budaya. Jenis? Iya, mungkin Jenis ada tanggapan lain. Oke, makasih. Kalau menurutku sama ya kayak Eno. Soalnya kalau dari film ini tuh mungkin ada bumbu-bumbu sejarahnya dan ada bumbu-bumbu politiknya kayak tentang tata kenegaraan dan lain-lain. Tapi menurutku itu tuh cuma bumbu-bumbu aja. Tapi yang paling penting itu dari kebudayaan. Dan kalau penghayat itu kan pasti dari kebiasaan masing-masing ya kan. Kayak kebiasaan turun-temurun. Makanya maksudnya itu di zaman film itu, setting film itu tuh masih ada dan bahkan masih bertahan. Tapi mereka kan masih dalam proses mempertahankan. Kalau menurutku agama dan budaya. Kalau dari yang lain gimana? Oke. Berarti ini Eno sama Jenny sependapat ya dan beda pendapat dengan aku. Oke. Gimana kalau Rati sama Jessie? Kalau menurutku agama sama politik, soalnya di situ banyak kayak nyangkut-nyangkut apa sih, ada tentang yang membahas TAP MPR, terus ada yang tentang antek-antek PKI, terus ada tentang yang partai Golkar ketika itu sempat pro sama aliran penghayat dan Marapu kalau nggak salah di situ. Terus itu biar ambil suara rakyat gitu biar jadi presiden, setahu saya seperti itu. Terus apa lagi ya sudah cukup sih kalau menurutku, agama sama politik sih kalau aku. Kalau Jessica mungkin aku lebih serak sama punya Jenis sama punya Eno ya. Secara garis besar aku lebih sama overall sama mereka, karena kayak pada akhirnya ini kan ngomongin tentang itu ya, kebudayaan, leluhur dan segala macam, dan pada akhirnya ini akan menyangkut pada agama dengan dinamisme, animisme kayak gitu. Jadi menurut aku lebih nyambung ke budaya sih. Oke, berarti ini yang berpendapat budaya terkait sama hubungan agama dan budaya itu Eno, Jessie, Jenis, terus yang politik aku sama Rate ya. Oke, nggak apa-apa. Kita akan diskusi jadi pendapatnya mungkin berbeda-beda. Terus aku juga mau tanya, Rek, menurut kalian konflik utamanya di film ini tuh apa sih? Kalau menurut kalian? Kalau menurut aku sih konfliknya itu ada di yang tadi aku bilang ya, cara mereka buat mempertahankan keyakinan mereka gitu agar tetap diakui di masyarakat dan nggak dituduh-tuduh. Bahkan tadi kan Satyo juga nyampein ada yang sampai dituduh PKI gitu kan ya. Itu sih kayak challenge terberat buat mereka gitu. Kalau menurut kalian gimana?
Mungkin Eno bisa pendapatnya gimana? Tentang konflik ya. Konfliknya Iya, konflik utama ya, dari film ini. konflik utamanya ya itu sih. Mereka gimana cara mereka mempertahankan keyakinannya mereka masing-masing. Kan selama ini juga sebenarnya udah lama mereka punya keyakinan itu. Tapi kan sama pemerintah negara Indonesia tuh nggak diakuin gitu loh, kayak malah dianggap mungkin semacam aliran sesat atau bisa disebut sekte gitu. Padahal kan enggak, sebenarnya yang terjadi itu enggak kayak gitu. Sebenarnya kan mereka tuh punya apa ya, kepercayaan masing-masing gitu loh. Dan itu tuh seharusnya ya, kalau menurutku itu harus dihargai, karena ya tiap orang kan pasti punya keyakinannya masing-masing kayak gitu. Jadi nggak seharusnya mereka didiskriminasi gitu loh di negara ini. Oke. Terus kalau menurut yang lain gimana? Kalau menurutku, karena aliran ini minoritas dan berusaha memperjuangkan agama yang sudah turun-temurun seperti yang disampaikan teman-teman tadi, itu pasti berat banget. Terus bagiku konflik utamanya itu ketika di cerita itu ada suami dari ibu itu yang diwawancara itu sama petugas sama aparat, kakinya tuh sampai ditindih kursi biar dia ngaku tentang ajaran apa itulah seperti itu. Padahal aslinya itu ya bagaimana cara mereka mempertahankan agama dari leluhur dan mendapat pengakuan dari negara itu nggak gampang, benar-benar sulit kayak gitu. Kalau aku begitu, Rek. Kalau dari yang lain gimana? Kalau dari aku sih sama ya, kayak tadi, kayak mereka harus mempertahankan kepercayaan mereka, dan mereka juga kesulitan untuk menyebutkan agamanya mereka secara agama mereka kan nggak diakuin ya. Mereka harus kesusahan kalau bikin KTP, mereka nggak tahu harus apa. Kalau mereka ke sekolah pun nggak tahu pendidikan agama harus ambil apa, secara karena nggak diakui oleh negara. Jadi menurut aku itu sih kesusahannya mereka. Gimana kalau kamu jenis? Oke, makasih Aca. Kalau dari aku sih, konflik utamanya itu dari film ini. Kalau kita lihat film ini kemarin kan, film ini cuma 36 menit, tapi di awal pengenalannya itu, di awal filmnya itu kita dikenalin tentang apa itu penghayat, ya kan. Terus dari situ nanti timbul konflik. Konfliknya itu adalah karena ini secara real ya. Secara real itu penghayat itu dianggap tidak eksis dan seolah tidak terlihat karena kebijakan yang ada di negara kita. Seperti dari SD kan kita kayak diajarin 5 agama utama, ya cuma 5 itu aja ya kan. Nah tapi konfliknya utama itu bisa dilihat waktu ada ante-ante atau PKI yang memaksa mereka buat mengikuti apa yang tidak mereka percayai. Kayak semisal mengikuti agama A, mengikuti agama B dan C, kayak sesuai apa yang PKI suruh itu. Dan selain itu, konflik utamanya adalah kurangnya koneksi ya. Di zaman dulu, kalau bisa dilihat dari film itu kurangnya koneksi dan kurangnya suara rakyat terdengar. Jadi kayak pemerintahan belum tersebar rata dan lain sebagainya. Gitu kan. Apalagi kan ini di film tuh awal kemerdekaan dan lain-lain. Terus, Rek, kita tutup ya. Dari kalian udah jawab semua ya kan? Kita tutup sesi pertanyaan yang ini. Aku mau tanya ke kalian. Ada nggak sih hubungan budaya di film ini? Jadi film ini menggambarkan budaya apa gitu dari agama? Apakah agama itu terlahir dari budaya atau gimana? Mungkin Angelin dulu. Oke.
Jadi kalau menurut aku ini itu organisasi kayak maksudnya keyakinan itu timbul gara-gara adanya budaya duluan, baru dia kayak istilahnya merentet memasuki ranah agama gitu. Jadi karena adanya budaya, agama atau keyakinan ini itu muncul. Terus kalau hubungannya sama budaya apa, kalau menurut aku sih kayak buat yang di Jawa Barat itu mungkin mereka terpengaruh sama budaya Jawa ya, mungkin karena mereka juga dari Jawa. Terus kalau yang Marapu mungkin juga dari Jambi sendiri, jadi kayak memang kebudayaan lokal mereka gitu yang mempengaruhi. Itu kalau dari aku. Oke, makasih Angel. Aku juga mau nambahin dari yang Angel bilang. Yang Angel bilang itu menurutku benar. Tapi sebagai orang awam, mungkin kita lebih sederhanakan aja. Jadi aku mau cerita dan aku mau kasih informasi ke kalian kalau kebudayaan itu lahir dari proses kehidupan manusia dan manusia itu subjek utamanya. Jadi ketika ada manusia yang membuat suatu kebiasaan turun-temurun terus menerus dan itu diwariskan ke anak cicitnya, itu tuh bisa jadi budaya. Dan kebudayaan itu bisa dijadikan patokan kepercayaan seperti alam. Kayak di film ini kan sangat tradisional banget suku tersebut dan itu berada di NTT. Dan dari film ini tuh kita bisa lihat kalau kebiasaan mereka, makanan pokok mereka, terus habis itu kayak doa-doa mereka itu semua bergantung sama alam. Dan sebelum kemerdekaan pun kita udah tahu kalau nenek moyang kita tuh benar-benar bergantung sama alam, sama pohon, sama laut, sama angin dan lain-lain gitu. Kalau menurut Aca gimana? Overall sih aku sama aja, aku belum ada tambahan lain sih. Kalau yang lain dulu kan. Mungkin aku ya. Oke, aku setuju sih sama yang apa yang dibilang Janice. Ya, emang bener kayak kita ambil salah satu contoh aja yang kepercayaan Marapu itu. Mereka kan para penganut Marapu itu kan kayak memutuskan mereka itu percaya sama agama dari leluhur itu karena mereka sampai saat ini itu masih menggunakan tradisi-tradisi leluhur kan. Nah itu juga berhubungan dengan budaya gitu. Nah kayak seperti misalnya contoh-contoh sederhana mereka melakukan upacara-upacara daerah untuk melakukan entah menyambut kegiatan tertentu atau mereka juga percaya. Jadi salah satu ketua, mungkin bisa dibilang ketua suku itu katanya bisa menerawang dan segala macam, itu katanya kayak itu belajar dari tradisi para leluhur gitu. Jadi ya sih masuk akal kalau ke arahnya itu pasti lebih ke arah budaya. Mungkin Rati mau nambahin. Oh iya, aku cuma mau nambahin Inu tadi dikit. Itu emang ya aku setuju. Terus apalagi masyarakat Marapu itu kalau menerawang sesuatu itu harus menyembelih ayam, terus dilihat dari hatinya. Kalau hatinya warnanya ini ada seratnya begini, itu udah beda arti seperti itu. Pokoknya ini wes benar-benar syarat akan leluhur kayak gitu. Tinggalannya leluhur harus dilestarikan kayak gitu. Terima kasih. Oh oke. Aku sedikit lagi nggak? Oh boleh. Oke, kan tadi kan contohnya yang dari Marapu, tapi kan di film itu ada dua kan, sama dari aliran kepercayaan. Nah, di aliran kepercayaan sendiri pun juga sama gitu loh. Kayak mereka tuh punya kayak kepercayaan yang namanya tuh kebatinan perjalanan gitu. Nah, aliran itu tuh kayak percaya terhadap zat kayak yang maha kuasa, entah Tuhan yang maha esa itu. Namun tata cara berkomunikasinya dengan Tuhan itu dengan jalan yang berbeda, tapi juga lebih ke arah tradisi-tradisi gitu. Karena
di filmnya itu ada kayak nyanyian tembang-tembang bahasa Sunda gitu loh yang aku lihat gitu. Oke, berarti ini dari film ini tuh kita banyak tahu budaya-budaya lain ya, Rek ya. Banyak budaya-budaya baru yang ternyata kita itu sebelumnya itu belum tahu. Oke. Untuk selanjutnya, aku tuh mau nanya ke kalian. Jadi dari film ini, akhirnya itu, apakah menurut kalian masing-masing dari mereka itu dapat mempertahankan kepercayaan mereka tadi itu sampai sekarang? Kalau menurut aku sih, dari filmnya ya, aku tuh kemarin sempat ketemu bagian di mana mereka itu pada tahun 1960-an ada salah satu dari mereka itu yang mendapat dukungan itu dari elit tokoh-tokoh politik dan militer yang memiliki latar belakang kejawen. Jadi mungkin walaupun mereka itu mungkin saat ini belum diakui secara resmi seperti 5 agama yang kita ketahui, tapi menurutku mereka ini udah kayak nggak terlalu didiskriminasi sekali gitu, karena mungkin kalau sekarang kan kita ada demokrasi ya teman-teman, jadi mungkin mereka ini lebih segani atau hormati, jadi nggak semena-mena gitu, walaupun di beberapa daerah atau tempat-tempat lain tuh masih ada diskriminasinya yang kuat banget gitu sih kalau menurut aku. Kalau menurut kalian gimana? Aku setuju sama Angelin sih, karena mungkin mereka belum diakui secara general, tapi mereka nggak didiskriminasi. Bahkan yang aku tonton itu kan mereka dari aliran kepercayaan itu kan mereka punya hari besar. Nah, hari besarnya itu kan diperingati tanggal 1 Suro kalau nggak salah. Itu saat itu didatengin para anggota dewan ke MPR gitu, datang untuk memperingati hari besar mereka. Nah, itu kan secara nggak langsung berarti mereka udah menerima gitu loh, secara perlahan kayak gitu. Mungkin kalau belum diakui secara general, mungkin dalam hal itu ya agama yang ditulis di kartu tanda penduduk. Nah, itu masih belum ada sampai sekarang. Mungkin mereka sekarang masih memperjuangkan buat itu yang ada di tulisannya, kepercayaannya di kartu tanda penduduk warga negara Indonesia. Oke. Kalau yang lain, Jenis kayaknya mau nambahin tanggapan. Oke, yang dikatakan Angelin sama Eno tuh benar, dan mau nambahin dari punyanya Eno, yang mereka masih perjuangkan saat ini tuh adalah tulisan di KTP. Jadi tuh mereka tuh pengen bebas beribadah dan sesuai dengan KTP mereka, kayak bukan disamarkan menjadi agama A atau agama B. Lalu buat tambahan informasi, penghayat ini tuh ada 3, nggak cuma 1 aja. Salah satunya yang kita tadi mention di sini yaitu kebatinan. Selain kebatinan itu ada kejiwaan dan kerohanian. Dan aku rasa mereka itu nggak melanggar norma-norma dan hak-hak manusia. Jadi mereka juga bisa beribadah di negara kita. Selain itu, kalau dari aku tambahannya itu, ini bukan agama sesat ya. Mungkin ada beberapa dari orang-orang sampai saat ini tuh nganggap kalau mereka menyembah hantu, satanis, dan lain-lain. Kalau dikatakan sesat dan menyembah setan, sepertinya bukan. Kayak apa yang kita ulas tadi, mereka itu menyembah alam, terus habis itu percaya pada jiwa dan kerohanian, jadi menyembah Tuhan. Seperti itu. Jadi kalau menurutku kayak dikatain Angelin, karena negara kita negara demokrasi, jadi ya harusnya bisa mendapat izin segera gitu. Apalagi dari Mahkamah Konstitusi tahun 2017 gitu. Mungkin ada tanggapan lain dari Jessie atau Rate? Udah komplit banget sih. Mungkin Rati ada tambahan atau gimana? Kalau menurutku udah sih, udah lengkap. Pada akhirnya tinggal gimana caranya kita buat menerima mereka di masyarakat.
Kalau menurutku seperti itu sih sudah. Oke, berarti kita keseluruhan ini kayak menyetujui tadi adanya keadaan mereka, maksudnya keberadaan mereka di Indonesia ini ya. Berarti kita sendiri sebagai orang awam ini nggak mendiskriminasi mereka kan ya. Oke. Kalau dari aku udah sih, itu aja pertanyaan-pertanyaan yang pengen aku tanyain ke kalian. Gimana pendapat kalian yang tadi? Mungkin yang lain ada pertanyaan? Silakan Jenis. Oh ya, ini pertanyaan terakhir dari aku. Apa yang bisa kita apakah film ini bisa dinikmati secara santai, dan untuk orang, apakah kita bisa membuka film ini untuk semua orang, semua kalangan? Karena kan dari film ini aja udah timbul banyak konflik, apalagi kalau kita lihat kalau kita menyajikan film ini di semua kalangan. Itu sih. Mungkin ada yang mau tanggapan lagi? Rati, oke, silahkan. Iya, aku cuma pengen ini sih memperjelas saja. Jadi di film ini kita tuh kayak masalah utamanya kayak itu ada 3 ya. Pertama kayak persoalan administrasi, utamanya itu terkait kolom agama di KTP. Terus yang kedua itu sempat ini kan adanya diskriminasi yang terjadi di ruang publik, kayak stigma dan kekerasan budaya kalau di filmnya loh ya. Terus yang terakhir itu persoalan persoalan pendidikan dan agama lokal. Maksudnya kalau di sekolah kan anak dari penganut aliran tersebut bingung kan ya antara ikut agama ini apa yang ini. Kalau dalam pelajaran itu seperti itukah apa gimana? Apakah sudah benar apa? Mungkin aku mau menanggapi pertanyaannya Jenis tadi, lebih menegaskan. Jenis kan tadi kalau nggak salah tanya apakah menurut kalian film ini tuh bisa dinikmati buat semua kalangan gitu kan, Jen? Iya, benar. Nah, kalau menurutku sih untuk saat ini mungkin belum ya, atau kurang, karena di Indonesia sendiri saat ini tuh masih banyak sekali golongan-golongan dari eksklusivisme, kayak orang-orang yang ingin agamanya sendiri itu berdiri sendiri untuk menang sendiri gitu loh. Jadi kalau film ini mungkin ditontonkan ke berbagai kalangan mungkin kurang cocok, karena ya Indonesia kan sangat beragam dan nggak semua orang Indonesia tuh bisa menerima gitu loh. Jadi mungkin harus orang-orang, mungkin kayak kalau kita mahasiswa yang udah memang dibekali ilmu agama kayak gitu baru bisa, karena kan kita udah tahu cara menghargai toleransi antar sesama umat beragama kayak gitu. Kalau dari yang lain? Bener sih kata Eno, kayak film ini menurut aku lebih cocok untuk studi ya, timbang untuk ditonton secara biasa, ataupun apalagi kalau ditonton santai nggak bisa ya. Selain karena film ini berat untuk dicerna, tapi ya bener kata Eno tadi tentang eksklusifisme itu, makanya lebih cocok kalau emang film ini didasarkan untuk penelitian atau studi sih, kayak gitu. Gimana kalau Angelin mungkin? Aku setuju sih sama kalian berdua, karena aku sendiri yang biasanya suka film itu ya agak nggak suka sama film yang bergenre seperti ini. Bukan jelek, itu bukan, tapi mungkin kurang cocok dengan kita yang mungkin masih remaja dan mau menikmati film-film yang lebih menghibur lah ya. Jadi aku tuh lebih setuju sama pendapatnya kalian kalau misalnya mungkin film ini tuh lebih cocok buat film-film untuk studi atau untuk pembelajaran, karena dari durasinya itu juga singkat, terus pembelajarannya itu juga dalam gitu sih. Aku izin nambah ya, Rek, ya. Kalau dari pendapatnya Eno, Aca, Angel, dari pertanyaan ini aku setuju, karena kalau buat studi itu bagus, tapi mungkin
buat pengenalan ke masyarakat Indonesia mungkin pakai metode lain, atau kita nanti bisa ada di buku cetak dan lain-lain. Jadi kayak nggak terus ditutup karena ketidakeksisannya gitu. Jadi mau nggak mau kita harus memperkenalkan gitu kan ya. Tapi buat film ini mungkin terlalu berat, apalagi buat anak-anak kecil, remaja, dan itu mungkin bakal membingungkan gitu kalau misal nggak ada di buku cetak dan di sekolah-sekolahnya. Pasti mereka juga bingung kayak gitu. Oke. Aku Oh ya, ini silakan. Mbak, Sorry. aku hal terakhir. Kan kalian udah nonton gitu. Nah, kan pasti ada hal yang dapat diambil kan. Nah, itu ada pesan apa gitu yang dapat kalian ambil atau mungkin kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kayak gitu. Ada nggak? Mungkin aku izin jawab ya. Jadi kalau menurut aku pesan-pesan yang ada dalam film ini tuh kita itu harus menyadari kalau misalnya kita tuh tinggal di Indonesia yang masyarakatnya itu beragam, nggak terpatok pada agama aja. Jadi ini memang contohnya mungkin agama ya, tapi mungkin budaya-budaya lain itu kan juga banyak. Tapi kalau dari film ini sendiri, kita tuh harus menyadari di luar dari 5 agama yang kita akui itu masih banyak keyakinan-keyakinan lain yang mungkin belum bisa diterima secara general di masyarakat. Dan kita itu nggak boleh mendiskriminasi, atau tadi seperti contohnya menuduh-nuduh, menfitnah kayak gitu-gitu kan kelihatannya nggak adil gitu kan. Karena kalau menurut aku mau mereka memiliki keyakinan apapun itu kan terserah mereka, karena itu hak mereka gitu sih. Itu pesan yang bisa aku ambil dari film ini. Kalau yang lain, Fatih mungkin? Kalau aku sudah cukup sih, semua sudah menjelaskan kok, udah clear, udah jelas. Makasih. Oke. Mungkin Jessie, kalau nggak Janice? Kalau aku sih film ini nambah wawasan, jadi yang bisa di-apply ke kehidupan sehari-hari itu ya wawasan. Kayak kalau kita nggak nonton film ini kan mungkin kita bakal lambat tahu kalau penghayat itu ada di Indonesia, ya kan? Karena aku juga kaget dan baru tahu setelah nonton film ini. Ya mungkin kesimpulan dan refleksinya dari aku tuh kayak Indonesia ini luas dan Indonesia ini adalah negara demokrasi. Jadi kita harus menghargai dan mengakui kalau agama itu eksis di Indonesia. Mungkin aku mau nambahin punyanya Jenis ya, Kak. Oke, dari aku nonton film itu tuh kayak kan Indonesia sendiri juga negara demokrasi dan terdiri dari banyak macam suku, agama, dan budaya, dan identik dengan keberagaman gitu. Jadi sangat disayangkan sekali ketika hak-hak dalam memilih suatu kepercayaan itu disekat gitu loh, dengan sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh petinggi pemerintah gitu kan. Karena Indonesia sendiri negara demokrasi, kan kalau tiba-tiba hak-haknya itu disekat kayak gitu kan sangat disayangkan banget gitu kan. Juga mereka tuh punya hak dan mereka juga seharusnya diberi kebebasan dalam mencantumkan nama identitas kepercayaan di kartu tanda penduduk sih kayak gitu. Setidaknya memberi kebebasan dan dalam hak asasi manusia setiap warga negara terpenuhi dalam memilih keyakinan dan kepercayaan mereka masing-masing. Mungkin ada yang mau nambahkan? Iya, mungkin tanggapan terakhir Jessie, nggak ada? Udah cukup atau setuju sama kita? Oh, oke. Jadi mungkin Rate bisa kasih tahu kita ya kesimpulannya itu gimana? Baik, terima kasih. Menurut kesimpulannya itu negara semestinya sadar dan paham bahwa komunitas penghayat dan marapu merupakan bagian dari warga negara yang mesti mendapat perlakuan setara. Oleh karena itu, kebijakan yang mana anggota komunitas kepercayaan boleh mencantumkan aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai identitas agama pada kolom KTP.
serta dapat melindungi warganya dari tindak diskriminasi dan juga memperkuat toleransi antar umat beragama. Dan juga untuk kesejahteraan rakyat dalam kebebasan memilih agama yang dianutnya. Karena sebelum adanya agama yang diakui di Indonesia, rakyat Indonesia menganut agama leluhur seperti animisme dan kejawen, serta masih banyak lagi aliran kepercayaan yang masih belum mendapat kesetaraan. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Aku Rate. boleh Oh, boleh. terakhir? Silakan. Terakhir ya. Oke. Jadi kesimpulannya dari Rate juga, menurut aku dengan begitu, hal ini kayak kita menghargai dan menerima itu sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi puluhan bahkan ratusan dari agama lokal atau aliran-aliran kepercayaan yang tersebar di seluruh Indonesia, mungkin di seluruh bumi pertiwi kayak gitu. Setidaknya identitas Indonesia yang ramai diperbincangkan dunia, yang kaya akan budaya, ras, suku, bangsa, dan agama yang terkenal sekali dengan keberagamannya itu bisa tetap terjaga sebagaimana mestinya. Terima kasih. Oke, aku sih setuju sama Eno tadi sih, dan makasih buat kesimpulan dari Rati sama Eno tadi. Jadi kalau menurut aku diskusi ini sangat berguna banget buat kita buat tahu lebih dalam tentang gimana sih atau pendapat kita tentang film Atas Nama Percaya ini. Kalau overall thank you ya Rek, udah nyempetin waktu kalian buat diskusi di sini. Itu sih kalau dari aku. Dari yang lain mungkin. Makasih juga semuanya. Iya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Udah, Makasih terima semua. kasih. Oke.